Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-63 dalam serial pembangunan sebagai pemberdekaan. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba melanjutkan cerita gula ini. Tanggung rasanya. Tadi pada sesi sebelumnya saya mengungkapkan apabila kita kehilangan sumber daya tebu, maka kita akan banyak kehilangan. Karena sebetulnya dalam tebu itulah gula hanya salah satu produknya. Banyak yang bisa kita dapat dari tebu. Tinggal apakah kita inovatif atau tidak. Bapak Ibu sekalian, saya melihat adanya semacam tren baru sekarang ini, yaitu tren bukan memanfaatkan masyarakat petani tebu sebagai strategic partner, tetapi lebih memanfaatkan apa yang disebut pemodal besar. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi apabila struktur pergulaan kita mengandalkan pemodal besar? Yang pertama, pemodal besar ini akan meminta lahan mahal luas untuk membangun perkebunan. Pertanyaannya, apakah lahan kita ini luas? Lahan kita ini sangat sempit relatif terhadap ukuran pulau kita, relatif terhadap jumlah penduduk kita, relatif terhadap kebutuhan lahan untuk masa depan. Kalau kita bandingkan dengan California itu sama dengan Sumatera. Kalau misalnya California ditambah Texas, ditambah satu saja negara bagian di Amerika, sudah tertutup daratan Indonesia ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pilihan-pilihan untuk mengalokasikan lahan mahal luas kepada pemodal besar di satu pihak, dan di pihak lain kita tidak banyak perhatian mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan guremisasi atau makin mengecilnya luas lahan para petani, ditambah lagi industrinya juga tidak berkembang, maka akan makin banyak lagi petani gurem. Pemikiran ini terus terang kalau buat saya bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, katakanlah potensinya sangat terlihat, juga bertentangan dengan kondisi objektif lahan yang sangat langka di Indonesia ini. Jadi apa pilihannya? Untuk gula katakanlah, pilihannya adalah bagaimana melihat petani ini sebagai strategic partner. Kemana kita ambil referensi? Tidak perlu jauh-jauh. Referensinya kita ambil ke Thailand. 100% industri gula Thailand. Tebunya berasal dari petani. Ketika saya tanya pengusaha Thailand, kebetulan saya ikut dalam mendirikan Southeast Asian Sugar Alliance. Ya. Jadi ada koneksi-koneksi di sana di Thailand. Ya. Ketika saya tanya, mengapa tidak mencari lahan yang luas saja untuk perusahaan gula Anda? Jawabannya sangat mahal tanah di sini. Untuk apa punya tanah? 70% nilai investasi untuk menghasilkan gula ada di kebun. Biarlah para petani, resiko ada di sana dibagi oleh banyak orang. Kami
menanggung risiko market dan industri ada di pabrik, ya. Jadi kita sharing di sini. Prinsip sharing inilah yang hidup di Thailand. Padahal Thailand itu konon dulunya belajar dari model di Jawa yang dilahirkan oleh Belanda. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sangat disayangkan model atau social capital kerjasama pabrik gula dengan para petani sebagai strategic partnernya ini tererosi dan kemudian kemungkinan besar akan mati. Padahal potensinya sangat besar dan menjadi tugas negara, saya pikir, ya, untuk mencari solusi-solusi, ya, yang tidak mendahulukan impor, katakanlah, tetapi mendahulukan kepentingan masyarakat setempat, ya, yang mana di negara lain seperti di Thailand, ya, terbukti dengan baik. Thailand adalah pendatang baru dalam industri gula, ya, yang sekarang ada dalam posisi eksportir terbesar kedua dunia. Dan kita menjadi importir terbesar dunia. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.